Kita mulai ya, Bapak Ibu. Ini peristiwa terakhir di hari ini. Hari pertama Amin atau Muhammad Amin. Pengawasan dalam genggaman menuju pemilu bermartabat dan berintegritas. Mari kita Pak Amin, kita kurang lebih waktu 1 jam 15 menit. Kita akan bersama dahului dengan 5-10 menit. Anda diminta untuk dan paparannya. Selanjutnya nanti kita akan silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Sel KPU Bawaslu 2002-2007. Yang kami hormati pula Bapak Ibu anggota Tim Sel yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Latar belakang dari apa yang ingin saya sampaikan bahwa Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban dalam pengawasan, penindakan dan juga penyelesaian sengketa. Kemudian yang kedua yaitu ada satu kebutuhan akan penguatan di dalam tata kelola sumber daya manusia dan juga pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. Bawaslu dituntut untuk mampu menampilkan inovasi-inovasi yang baru sebagai satu kebutuhan dalam pengembangan teknologi tersebut. Saya ingin menawarkan satu gagasan yaitu pengawasan dalam genggaman menuju pemilu yang bermartabat dan berintegritas. Yaitu sebuah gagasan membangun sebuah sistem dengan memadukan dari pelaksanaan tugas dan wewenang yang diatur di dalam undang-undang untuk memanfaatkan pengembangan teknologi informasi untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat, pemilu yang jujur, rahasia, adil, dan juga berintegritas. Ada 2 hal yang ingin kami sampaikan, yaitu pertama yaitu penguatan sumber daya manusia dan tata kelola organisasi, di mana tantangan dan kompleksitas ke depan pemilu memerlukan satu fondasi yang kokoh, yaitu di dalam salah satunya adalah untuk memperkuat sumber daya manusia di dalam jajaran dan sekretariat secara berjenjang. Demikian juga dengan kelembagaan, jajaran pengawasan membutuhkan suatu manajemen tata kelola organisasi yang terus-menerus perlu dikembangkan dan disempurnakan. Kemudian yang kedua adalah penguatan pencegahan dan pengawasan partisipatif. Bawaslu hari ini sudah melakukan satu terobosan yaitu yang sejarah atau membentuk pengawas-pengawas partisipatif dan inovasi di dalam rangka pencegahan, pengawasan. Saya memandang perlu sebuah terobosan baru yaitu terkait dengan kesinambungan program tersebut, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penjabaran dari gagasan ini yang pertama yaitu dalam proses perekrutan sumber daya manusia. Metode perekrutan sumber daya manusia membutuhkan sebuah sistem teknologi informasi yang dapat menampung database dalam jajaran pengawasan pemilu, sehingga memudahkan dalam proses perekrutan. Kedua, tata kelola sumber daya manusia dengan terindikasinya database tersebut akan memudahkan jajaran kita untuk melakukan akuntabilitas jajarannya. Kemudian yang ketiga yaitu dalam pengembangan sumber daya manusia
untuk peningkatan kapasitas dan juga kapabilitas pengawas, perlu adanya juga pelatihan yang secara khusus. Kita lihat misalkan terkait dengan proses-proses penyelidikan, penyidikan dan juga sengketa. Dibutuhkan juga hal-hal yang akan memperkuat. Kemudian penawaran kami yang pertama yaitu di dalam sistem informasi SDM, yaitu bisa berupa aplikasi berbasis internet dan juga bisa aplikasi dengan misalkan e-SDM. Dari sistem itu yang sampai saat ini belum dikembangkan, yaitu bagaimana sumber daya manusia yang ada di Bawaslu dari seluruh jajaran dari Bawaslu RI sampai pengawas TPS dengan jumlah 916.586 itu sesuatu yang sangat besar. Artinya butuh satu database yang kuat sehingga pemanfaatan bisa maksimal. Dari sana bisa mencatat terkait dengan misalkan input kurikulum CV-nya, kemudian juga periodisasi dan juga terkait dengan bagaimana rekam jejaknya dan juga reward and punishment. Data tersebut diinput yaitu melalui berjenjang. Misalkan dari pengawas TPS, kemudian panwaslu kelurahan, kemudian pengawas kecamatan. Lalu proses inputnya dilakukan di tingkat kabupaten kota. Kemudian kabupaten kota melakukan input, melaporkan input tersebut di Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu RI. Dari itu, manfaatnya yang bisa diambil adalah sebagai fungsi kontrol agar memudahkan nanti dalam proses-proses perekrutan selanjutnya, dari mulai rekam jejak, terus kemudian dari apa yang telah diperoleh dari sana, kemudian adakah yang misalkan 2 periodisasi ketika itu di Bawaslu Kabupaten Kota. Gagasan yang kedua yaitu penjabarannya dalam penguatan penataan organisasi. Kita tahu bahwa dengan permanennya Bawaslu Kabupaten Kota, ada satu kebutuhan adalah melakukan penguatan di satuan kerja. Nanti dampaknya pada proses-proses di mana menjadikan satuan kerja akan dalam penguatan, yaitu di dalam pelaksanaan fungsi dan tugas dan juga kewajiban Bawaslu. Sasaran strategis yaitu pertama adalah percepatan penguatan kelembagaan, yang kedua adalah penguatan peningkatan sistem pencegahan, kemudian sasaran internalnya yaitu strategi internalnya yaitu peningkatan penguatan kelembagaan, yang kedua adalah menerapkan sistem prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih. Selanjutnya strategi eksternalnya adalah untuk peningkatan kualitas manajemen. Penjabaran gagasan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan penguatan pencegahan dan pengawasan partisipatif. Disebut dengan optimalisasi pendidikan bagi pengawasan partisipatif. Kemudian mengintegrasikan semua sistem informasi dan teknologi, yaitu yang ketiga adalah pengelolaan media sosial yang terorganisir. Optimalisasi pendidikan ini, misalkan saat ini Bawaslu sudah mengembangkan misalkan sekolah kader pengawasan, kemudian ada juga pembentukan kelurahan anti money politik uang, pembentukan kelurahan pengawasan, yang itu sudah berjalan dan akan kedepannya, yaitu di dalam sistem ini akan dijadikan terintegrasi dengan sistem yang dibangun oleh Bawaslu saat ini. Misalkan ada Siwaslu, Bawaslu,
kemudian SIPP, kemudian ada SIPS, yaitu terkait dengan sistem informasi penyelesaian sengketa. 1 menit lagi. Baik, terima kasih Bapak. Dari hasil ini adalah yang ingin saya tawarkan adalah proses berkesinambungan dan terintegrasi. Artinya yang tadi saya sampaikan, mulai dari pantau misalkan bagaimana pemantau dibuatkan suatu program yang terintegrasi dengan sekolah-sekolah kader dan juga desa pengawasan dan juga desa kelurahan, pojok pengawasan, dan forum warga. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Muhammad Amin atas paparannya. Tepat 10 menit sudah gunakan. Silakan Bapak Ibu Subsel yang mau bertanya. Pak Bahtiar. Iya. Pak Amin, sehat Pak Amin ya. Iya. Tadi judulnya apa Pak Amin? Judulnya adalah pengawasan dalam genggaman menuju pemilu yang bermartabat dan berintegritas. Iya. Saya kalau mendengar judulnya tadi suka sekali saya Pak Amin itu. Jadi saya bayangkan itu bagaimana mulai dari ya sistem pengawasan, mulai dari perencanaan sampai semuanya itu dalam satu genggaman. Jadi di sini, nah, setelah Bapak jelaskan, itu nggak sampai satu genggaman, dia anak jari saja itu. Kan hanya bicara parsial soal SDM, soal apa. Itu kan bagian kecil dari tugas, wewenang, fungsi, dan Bawaslu. Bagaimana Bapak jelaskan ini, Mas kita? Baik, terima kasih Bapak Bahtiar. Bahwa gagasan itu bermula dari bagaimana menjadikan Bawaslu atau pengawasan pemilu dalam satu genggaman. Tentunya kita tahu bahwa Bawaslu saat ini punya sumber daya manusia yang luar biasa. Artinya mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pengawas TPS. Nah, inovasi yang saya kembangkan tadi, gagasan yang saya tawarkan tadi yaitu berbasis satu teknologi dan juga penguatan sumber daya manusia di sana. Karena kalau melihat pemilu 2019, sumber daya kita walaupun banyak sekali, namun di dalam proses bagaimana dia menangani kasus, kemudian proses manajemen, kemudian proses penyelesaian sengketa, kajian hukum, ini masih sangat lemah. Artinya butuh penguatan-penguatan dari kapasitas itu. Kenapa tadi saya tawarkan misalkan terkait dengan proses dari awal, yaitu hal yang kecil dari proses rekrutmen. Karena ini dampaknya luar biasa. Ketika pertama perekrutan itu tidak transparan misalkan, tidak juga tidak terbuka, kemudian juga tidak sesuatu yang luar biasa sumber dayanya, artinya itu bisa mengurangi nilai-nilai dari kapasitas sumber daya. Nah, terkait dengan informasi teknologi, yaitu saat ini belum ada database yang kuat. Artinya secara manual sudah ketika kami misalkan di tingkat kabupaten kota mengirimkan database panwas kecamatan sampai dengan pengawas TPS, itu melalui Excel worksheet. Nah, artinya bagaimana ke depan bahwa ada satu bus ya, satu database besar yang nanti diaplikasikan misalkan melalui aplikasi yang kebutuhannya secara internal sebagai kontrol. Kemudian yang kedua adalah memberikan reward and punishment. Yang terus kemudian kebutuhan yang eksternalnya adalah masyarakat bisa dapat mengakses secara luas. Misalkan kesulitan kami di tingkat bawah adalah ketika ada masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran, itu akan kesulitan untuk mencari di mana Panwaslu kelurahan maupun pengawas TPS.
Nah, artinya dengan database yang misalkan berbasis internet itu, masyarakat dengan mudah akan klik misalkan ke satu kelurahan. Satu kelurahan ini pengawas TPS-nya ada berapa. Nah, ini akan memudahkan itu ketika akan proses pelaporan. Walaupun secara manual di tingkat kecamatan, ini sudah kami umumkan. Ini jumlah pengawas TPS atau jumlah panwaslu kelurahan. Cuma akan lebih mudah ketika itu disalurkan lewat aplikasi. Terima kasih. Pak Amin, mungkin Bapak sembunyikan atau belum ungkapkan ya, teknologinya seperti apa yang Bapak tawarkan sebenarnya lebih konkret itu loh. Selain hanya gambar-gambar flowchart menyambungkan antara pusat dan daerah. Jadi apalagi ini ada Bu Betty, ini ada orang-orang Pak Chandra, semua ini ngerti Bu Mas. Membangun teknologi itu berbasis apa. Nah, bayangan Anda itu teknologi seperti apa sih? Yang kayaknya kalau yang Anda jelaskan itu masih parsial juga, belum satu genggaman itu. Gitu. Apalagi kebayang saya, apalagi Anda bilang sampai TPS, ada sekian ribu desa itu nggak ada sinyalnya, itu gimana itu? Wujudkan berbasis satu genggaman, berarti dikurangi desa yang tidak ada sinyalnya kan? Begitu dia. Jadi ada tidak realistisnya cara berpikir dan yang konkret teknologi apa yang ditawarkan? Ya teknologi, kita ngerti semua teknologi, gitu. Apalagi sebelumnya. Seperti apa bayangannya Pak? Supaya kita lebih terang gitu ya dimaksudkan itu. Jadi seperti seseorang misalnya menawarkan kerjasama sama kita untuk bangun teknologi. Nah, iya teknologi integrasi, ngerti kita apa barangnya seperti apa. Yang Bapak cerita itu tidak terlihat, itu yang genggaman itu belum terlihat gitu. Gimana Pak Amin? Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Artinya kami menawarkan mungkin sistem Android. Ini untuk eksternal. Artinya ketika misalkan ada fitur, misalkan ESDM atau eSIM lah atau ESDM yang saya tawarkan. Yaitu terkait dengan misalkan langsung klik satu sistem Android yang kemudian masyarakat bisa misalkan basisnya adalah per kabupaten. Ketika misalkan seperti saya Kota Semarang, kemudian ketika klik Panwas Kecamatan, kemudian ada nama, nomor HP dan alamat. Berarti mohon maaf Amin, berarti Anda tawarkan sebenarnya adalah ISDM-nya kan? Gitu. Jadi kalau ISDM ya SDM gitu. Jadi bukan pengawasan dalam satu genggaman. Berarti mungkin SDM dalam satu genggaman, mungkin itu judulnya lebih pas mungkin. Gitu. Karena saya kebayang kalau pengawasan pemilu dalam satu genggaman ya seluruh sistem, subsistem, internal Bawaslu maupun eksternal dan pihak-pihak terkait dan terkoneksi dengan otoritas-otoritas Bawaslu itu ya dalam satu teknologi gitu. Itu yang termasuk dalam satu genggaman. Tapi kalau bicaranya hanya tata kelola internal, manajemen internal, ISDM, ya belum satu genggaman itu namanya. Hanya bagian dari sistem pengawasan pemilu. Itu yang mungkin pandangan saya. Boleh Bapak berpendapat berbeda saya. Tidak harus sama dengan saya. Yang kedua, akibat dari tawaran Bapak itu berarti akan terjadi efisiensi jumlah orang. Kan begitu? Konsekuensi teknologi. Begitu. Nah, adakah konsep gagasannya setelah kita injeksi dengan teknologi informasi Bawaslu ini, seberapa besar efisiensi tata kelola yang bisa dilakukan di pengelolaan pengawasan pemilu? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Bahwa kalau kita bicara efisiensi secara kelembagaan, artinya dengan memudahkan, artinya proses yang saya tawarkan tadi bukan mengurangi efisiensi secara sumber daya manusianya, tapi efisiensi dalam masyarakat melaporkan atau misalkan ingin mengetahui bagaimana dia melaporkan. Artinya yang saya tawarkan berbasis Android tadi adalah ISDM-nya, kemudian masyarakat dengan mudah, artinya
kalau selama ini kita kesulitan misalkan menemukan nama panwas kelurahan. Nah, dengan klik misalkan berbasis kelurahan mana, ini dengan gampang akan memudahkan menemukan nama dan nomor teleponnya. Artinya kita tidak sampai pada efisiensi harus mengurangi jumlah dari sumber daya manusia. Terima kasih. Ini ditambah teknologi tidak berdampak pada efisiensi tata kelola Bawaslu ya. Gitu Pak. Berdampak Pak, artinya lebih efisien, lebih efektif masyarakat untuk mengetahui tersebut. Baik Pak. Sementara gitu Pak. Terima kasih Pak Bahtiar. Silakan yang lain. Bu Ugi. Terima kasih Pak Ketua. Selamat malam Pak Amin. Selamat malam Ibu. Saya ingin mendapat jawaban Anda. Jadi nanti kalau terpilih sebagai anggota Bawaslu, bagaimana Anda dapat memastikan pertama Anda pluralis, coba contohkan seperti apa yang sudah Anda lakukan pada saat Anda bertugas sebelumnya, kemudian bersih dari KKN, ketiga tidak pernah melakukan KDRT, dan terakhir taat membayar pajak. Jadi dari praktek-praktek sebelumnya mohon disampaikan kepada kami. Terima kasih Ibu. Dalam tataran pelaksanaan kami menjalankan tugas dan kewenangan, yaitu isu-isu terkait dengan pluralisme ini langsung kami aplikasikan. Artinya kami membangun dengan semua masyarakat ketika proses itu, yaitu di dalam proses sosialisasi. Kami proses sosialisasi yang kami lakukan di tingkat kota itu menyangkut semua masyarakat, semua agama, semua golongan, yaitu ketika terbukti kami menggandeng semua unsur-unsur di dalam ormas, terus OKP yang berbasis agama, berbasis masyarakat. Nah, di sana kami membaur, tidak membedakan agama, ras, dan sara. Kemudian ketika KKN menjawab itu bahwa kami tidak melakukan proses-proses di dalam perekrutan, misalkan KKN. Misalkan kami merekrut panwas kecamatan, itu kami jalankan sesuai tugas yang dan wewenang yang kami miliki. Artinya secara profesional, tidak memandang siapapun itu dari mana. Terus ketika KDRT, pandangan kami ini adalah melanggar norma-norma yang kami anut, bahwa di dalam KDRT misalkan ini yang bertentangan dengan ajaran yang kami miliki. Kemudian terkait dengan taat membayar pajak, artinya kami ketika menjabat menjadi Bawaslu, kami selalu dipotong melalui pajak. Nah, dan juga kami melaporkan harta kekayaan kami melalui LHKPN, yaitu dengan mengisi aplikasi dari BPK yang setiap tahun kami laporkan. Demikian. Terima kasih. Jika Anda nantinya terpilih, Anda ingin ada di divisi mana dan mengapa? Apa alasan Anda? Terima kasih Bu Betty. Kalau terpilih, jika terpilih, saya ingin memilih di divisi organisasi dan sumber daya manusia. Kemudian alasannya pertama, karena sejak awal saya menggeluti dunia kepemiluan, yaitu tahun 2002, saya memilih di bidang organisasi dan sumber daya manusia. Terima kasih. Tentangnya dengan sumber daya manusia ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana Bawaslu dan KPU serta Sentra Gakumdu bisa saling bersinergi. Karena saya beberapa kali mendengar
eh, kejadian yang ada di lapangan itu sinerginya nggak bagus, koordinasinya tidak bagus, terus kemudian terkadang ada keluhan-keluhan. Jadi karena tidak adanya sinergi yang bagus itu merepotkan institusi lainnya. Tanggapan Anda bagaimana? Baik, ketika kita bersinergi dengan stakeholder yang lain, kami terapkan yaitu satu, membangun satu komunikasi yang baik. Artinya membangun komunikasi sesuai dengan kebutuhan lembaga. Ketika masa tahapan misalkan pemutakhiran data pemilih, kami koordinasi terus komunikasi yang baik dengan KPU untuk memecahkan persoalan, misalkan terkait dengan data-data dari Disdukcapil, ini yang sering terjadi. Kemudian kami komunikasikan duduk bersama, yaitu untuk memecah kebutuhan itu. Artinya kami duduk bersama dengan KPU, ini problem yang sedang kita hadapi. Misalkan terkait dengan data ganda, terus kemudian meninggal dunia, nah ini kami lakukan bersama-sama. Kemudian terkait dengan perbedaan dengan Gakumdu, kami juga melakukan komunikasi dengan baik. Artinya satu, membuat satu kesepahaman antara lembaga, misalkan Bawaslu, KPU, dan Gakumdu. Demikian. Terima kasih. Saya ingin tahu hal terberat apa yang pernah Anda hadapi ketika Anda sedang bertugas. Karena ini kita ingin melihat apakah Anda layak untuk masuk ke Bawaslu dengan menghadapi kompleksitas tahun 2024. Silakan. Baik, terima kasih Bu Betty. Kami, Mohon maaf, saya bukan Bu Betty, saya Bu Pungki. Oh, maaf. Maaf, Bu Pungki. Kami mengalami tahun 2019 ketika ada salah satu paslon, yaitu Presiden, sedang kampanye di sana, di salah satu tempat ibadah. Nah, di sana memang izinnya tidak berkampanye, namun tim pendukungnya itu memasang spanduk dan lainnya, sehingga menimbulkan suatu konflik antara pendukungnya satu dengan yang lain. Nah, upaya-upaya itu akhirnya bisa kami redam. Nah, dengan pola-pola pendekatan, nah itu hal yang terberat karena di sana bisa memicu konflik antar peserta. Antara peserta yang satu protes bahwa ini tempat ibadah tidak boleh untuk kampanye. Walaupun dengan pendekatan akhirnya itu bisa selesai, namun yang kami rasakan itu sangat berat ketika akhirnya tidak terjadi akhirnya konflik itu bisa direda. Nah itu pertama. Yang kemudian ketika kami juga melakukan kampanye, yaitu terkait dengan salah satu pasangan calon atau tim kampanye juga melakukan kampanye dengan memasang baliho di tempat rumah orang lain yang itu tidak izin, artinya sampai menimbulkan konflik, namun akhirnya bisa diredam dengan pendekatan, yaitu dengan mediasi kami dengan pola pendekatan yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Cukup. Selanjutnya Pak Rozin, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Izin saya minum dulu agak keselak. Tadi saya melihat gagasan yang ketiga. Itu ada pencegahan dan pengawasan. Sebetulnya kalau di Bawaslu kan ada satu lagi, yaitu penanganan. Kenapa penanganan ini tidak penindakan maksud saya. Ini tidak masuk apakah selama ini dianggap sudah beres begitu atau memang penanganan tidak perlu dimasukkan di dalam rencana sistem yang menurut Mas Amin komprehensif ini. Itu dulu yang pertama, Mas. Baik, terima kasih Bapak, bahwa penindakan itu bagian dari sistem terkait dengan
tugas dan wewenang. Salah satu tugas dan wewenang, kenapa ini tidak saya menjadi gagasan? Karena ada penindakan-penindakan yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Walaupun kita tahu pelanggaran-pelanggaran yang di dalam pemilu maupun pemilihan itu sering kali terjadi. Karena sistem di dalam penindakan, misalkan penindakan yang terstruktur, misalkan di dalam penanganan pelanggaran administrasi, misalkan kemudian pidana, kode etik, dan juga bagian dari sekitar. Nah, ini karena sesuatu yang sudah berjalan, Bapak. Itu terima kasih. Dalam kasus mahar politik misalnya, mahar money politics dan mahar yang santer pada tahun 2019 kemarin kan jarang sekali atau bahkan mungkin hampir tidak ada yang kemudian berlanjut kepada penindakan. Itu kan belum dapat dikatakan sebagai keberhasilan dalam konteks tugas penindakan di Bawaslu ini. Menurut Mas Amin bagaimana? Baik, terkait dengan mahar politik, ini itu salah satu contoh penindakan ya yang menurut Mas Amin tadi sebagian sudah berjalan, tapi ada contoh-contoh yang menunjukkan bahwa penindakan kita masih belum optimal. Baik, terima kasih Bapak. Bahwa dalam proses penindakan seperti mahar politik ini yang memang kami kemarin kesulitan terkait dengan alat bukti dan barang bukti. Nah, ini yang pertama, karena mahar politik ini sesuatu yang sistematik, yang sulit dideteksi. Apakah bagaimana membuktikannya? Karena itu kan kalau di dalam pidana itu harus dibuktikan dengan alat bukti dan memenuhi syarat formil dan material. Nah, ini yang sulit. Terima kasih. Bukankah jika demikian kalau kita bisa menyediakan sistem yang bagus justru bisa mempercepat proses itu, menghadirkan bukti kan begitu kan? Baik Bapak. Jadi kalau di Bawaslu saat ini teknologi informasi yang berbasis itu sudah ada namanya Sigaru. Jadi bagaimana masyarakat melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran, baik itu pelanggaran money politik, administrasi, dan yang lain-lain. Jadi sistem yang ditawarkan itu melengkapi atau menambahkan atau berbeda dengan Sigaru itu. Jadi sistem yang kami tawarkan ini adalah sistem yang akan terintegrasi. Makanya tadi saya sampaikan ada sekitar 36 fitur atau aplikasi yang saat ini dikembangkan Bawaslu, namun belum terintegrasi dengan baik. Misalkan di dalam sistem informasi pengawasan, masyarakat bisa langsung menyampaikan itu lewat aplikasi. Namun belum sampai pada apakah ini nanti menjadi bagian yang masuk juga ke dalam Sigaru. Nah, artinya proses-proses itu yang memang belum masuk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi Mas Amin. Handphonenya ada berapa? Ada satu, Bapak. Cuma satu ya? Kenapa nomor yang terdaftar sampai 23? Saya hanya satu, Bapak, yang terdaftar secara resmi, yaitu 0815 4888 6662. Informasinya nomor ada 23 nomor yang memakai NIK-nya Mas Amin. Itu apakah ini bagian dari pengembangan sistem atau bukan itu? Saya tidak tahu, Bapak. Tidak tahu ya. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Ruzin. Pak Palguna. Saya mau menggali tentang tadi yang belum tuntas sebenarnya dijawab oleh waktu ditanya oleh Pak Sekretaris atau Pak Bahtiar itu. Kalau memang ini tidak membuat sesuatu menjadi efisien, lalu signifikansinya apa, Mas? Pak Amin, apa yang Anda tawarkan itu? Kan mestinya begini, ada bagi saya itu ada sesuatu yang agak tidak logis gitu ya.
Anda mau mengintegrasikan dari beberapa sistem pengawasan yang ada sekarang ini, kan begitu kan? Tapi pada saat yang sama tidak tampak ada efisiensi yang cukup signifikan yang dihasilkan oleh tawaran ini gitu. Itu yang mengganggu saya dari tadi waktu pertanyaan Pak Sekretaris. Itu gimana? Baik Pak, kalau dari sisi efisiensi, dari sisi sumber dayanya tidak, tapi dari sisi bagaimana efisiensi masyarakat bisa mengakses data itu. Misalkan terkait dengan misalkan tadi yang kami sampaikan terkait ESDM bahwa masyarakat bisa langsung akses bagaimana Panwaslu di wilayah tertentu. Ini dari sisi maksudnya efisiensi waktu. Masyarakat bisa akses dengan misal berbasis Android tadi. Nah, kalau dari sisi pengintegrasian dari sistem yang sudah ada sekarang, itu artinya dari sisi kemudahan masyarakat bisa mengakses. Nah, artinya dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, kan kita tahu bahwa masyarakat kadang melaporkan sesuatu itu tidak perlu datang ke kantor. Dengan sistem ini artinya efisiensi waktu bisa teratasi. Terima kasih Pak. Oke, sekarang begini. Yang ada dalam bayangan Pak Amin itu terintegrasi itu bagaimana sih? Apakah tidak ada misalnya apakah dalam pengertian tidak terjamin tidak akan ada tumpang tindih informasi, ataukah pada saat yang sama begitu ada laporan langsung juga diketahui misalnya bahwa laporan yang demikian itu benar adanya dan faktual dapat diketahui seketika dan tidak mungkin ada pertentangan dengan yang lain, ataukah terintegrasi dalam pengertian bahwa begitu ada orang yang melaporkan, semua orang yang mempunyai akses untuk ke teknologi itu bisa mengetahui bahwa ada kejadian tertentu. Gimana maksud terintegrasi yang disampaikan tadi? Baik, terima kasih Bapak. Jadi maksud saya terintegrasi adalah saat ini ada 36 sistem yang dijalankan oleh Bawaslu. Terkait misalkan SIM, SIP, itu adalah sistem informasi pengawas pemilu. Kemudian dari sana ini belum masuk pada sistem penanganan pelanggaran SIGARU. Jadi masih parsial, misalkan ada laporan masyarakat melalui aplikasi. Kemudian dari sana belum masuk kepada sistem SIGARU. Bagaimana penanganannya? Nah, artinya dari sana belum masuk sistem. Kemudian belum masuk juga pada misalkan potensi sekitar. Artinya dari sistem yang ingin kami tawarkan adalah ketika orang melapor, kemudian ada dugaan penanganan pelanggaran, ini masuknya kepada si penindakan. Nah, dari sanalah nanti pengawas itu melacak. Ketika proses awal, misalkan menelusuri benar tidak ini laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran. Nah, dari sana kemudian ketika itu memenuhi unsur baru diproses. Maksud saya adalah belum terintegrasi ke sana. Artinya memang sistem ini membutuhkan pengembangan yang kuat, Bapak. Tapi bukankah kualifikasi atau klasifikasi pelanggaran seperti tadi itu justru memang dibutuhkan? Misalnya ini adalah bentuk pelanggaran begini, untuk ini, atau bahkan baru dugaan sehingga tidak langsung memang berkait dengan soal penindakan. Bukankah itu memang Kemudian penanganan pelanggaran. Nah, ini terintegrasi informasinya yang nah, saya itu yang saya maksud
Enggak, belum saya bisa bayangkan yang Anda maksud dengan terintegrasi itu bagaimana gitu. Misalnya saya membayangkan kalau ada misalnya masyarakat mau melapor, oh ini ada laporan seperti ini. Begitu dia masuk ke sistem itu, nah, sistem itu langsung tidak menjawab gitu kan. Oh ini masuk ke kategori pelanggaran administratif, oh ini yang masuk nanti kategori akan memerlukan tindakan. Apakah begitu atau gimana? Atau saya yang tadi nggak nangkap apa ya presentasinya Pak Amin tadi itu gimana? Baik Bapak. Jadi sifatnya dari sistem tersebut adalah laporan awal. Laporan awal dari masyarakat, Oke. Mungkin untuk memudahkan begini aja. pemantau. Seperti saya nelpon misalnya, tekan 1 untuk informasi pelanggaran administratif. Tekan 5 kalau ini menyangkut tindak pidana. Apakah seperti itu maksudnya anunya itu? Model yang terintegrasi yang dimaksud tadi itu. Sehingga masyarakat itu apa yang mau melapor itu dia sudah tahu apa ini laporannya atau kemana gitu kan. Gimana Mas? Oh, tidak, Pak. Jadi yang saya maksudkan adalah sebagai informasi awal masyarakat, misalkan Pak ini ada alat peraga yang dipasang di tempat ibadah. Oke, kemudian ini kategorinya nanti kemudian dari fitur itu nanti masuk kepada sistem. Nah, sistem itu disampaikan langsung oleh wilayah tersebut, misalkan di Jawa Tengah, di Kota Semarang. Nah, kemudian Kota Semarang itu akan mendeteksi, oh ada laporan nih dari masyarakat atau pemantau, kemudian dari sana baru kita proses. Oh, apakah ini betul? Tentunya dengan melakukan cross check di wilayah tersebut. Oh, apakah benar-benar ini juga pelanggaran atau tidak? Nah, artinya yang ingin kami sampaikan adalah tidak langsung seperti tadi, misalkan memencet nomor 1, kemudian administrasi, nomor 2 pidana, kemudian sengketa, tidak seperti itu, Pak. Oke lah, kalau begitu apakah ini maksudnya? Karena supaya saya mudah, mungkin saya karena tidak menguasai teknologi ya. Apakah maksudnya ketika ada masyarakat melapor dengan menggunakan apa tadi yang ada dalam bayangan Pak Amin tadi itu, orang melapor misalnya langsung kayak kita share lokasi gitu misalnya. Blak, saya ada melaporkan begini, kejadiannya seperti ini, langsung kemudian ditangkap oleh sentralnya, di mana yang mengintegrasikan laporan itu, kemudian dari situ akan ada umpan balik, misalnya periksa sana benar apa enggak, ini hoax atau tidak ada, apakah seperti itu? Saya agak kesulitan juga. Itu, Pak. Seperti itu? Iya. Jadi rumit sekali menerangkannya, soalnya dari tadi saya nggak bisa memahami ya. Itu saya mungkin yang terlampau ini ya, jauh dari bayangan saya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Itu saja yang mau saya dalami dari tadi. Terima kasih Pak Palguna. Pak Wamen. Pak Amin, saya tadi mau menegaskan saja dari pertanyaan Pak Rozin tadi terkait nomor HP itu 23 ya. Bapak jawab tadi dengan tegas, secara resmi yang terdaftar hanya 1. Berarti 22 tidak resmi, Pak. Baik, saya tidak punya HP sebanyak itu, Bapak. Bukan. Nomor. Tidak, Pak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, ketika menjawab pertanyaan siapa saya lupa, Pak Rozin kalau saya tidak salah, bahwa tadi dikatakan terkait politik uang atau money politik itu susah sekali pembuktiannya. Apakah dengan sistem informasi terintegrasi yang Bapak tawarkan itu akan bisa teratasi? Silakan. Baik, terima kasih. Bahwa aplikasi yang ingin dikembangkan itu tidak mendeteksi itu, Pak. Artinya ketika masyarakat melapor, apakah juga membawa alat bukti atau barang bukti. Artinya itu sebagai laporan awal dari masyarakat yang tidak langsung bisa mendeteksi, misalkan ada barang buktinya, misalkan ada saksinya. Tidak seperti itu.
Karena apa? Ini informasi awal dari masyarakat yang nanti pengawaslah yang bertugas untuk mendeteksi. Seperti itu, Bapak. Ini berkaitan dengan soal integritas, apakah pengalaman sebagai panwas di Kota Semarang pernah tidak ada percobaan suap atau dan lain sebagainya yang tegas Bapak menolak yang coba ceritakan kepada kami. Baik, terima kasih. Sampai saat kami bertugas sampai saat ini tidak ada satupun yang masyarakat atau pejabat atau calon yang ingin menyuap saya. Tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada sama sekali, Bapak. Success stories apa yang mungkin Bapak mau sampaikan ketika menjabat sebagai panitia pengawas pemilu, Pak? Baik, terima kasih. Saya pernah mendapatkan award dari Bawaslu RI terkait penanganan administrasi terbaik nomor 2 se-Indonesia. Penghargaan pribadi atau lembaga? Itu lembaga, Bapak. Cukup Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Pak Amin. Salah satu elemen penting dari integritas adalah kejujuran. Jujur. Kalau tadi Prof. Edi bertanya tentang prestasi, kelebihan, dan lain-lain, pertanyaan saya sebaliknya. Anda kalau boleh jujur, kira-kira kelemahan Anda sendiri apa dalam mengelola pemilu ini? Kelemahan saya adalah pelupa. Makanya saya selalu membawa catatan. Yang kedua, ada saya itu suka mengabaikan hal-hal yang kecil. Nah, ini yang memang coba saya perbaiki. Apakah pernah punya pengalaman karena kelemahan itulah ada peristiwa di dalam Anda mengelola pengawasan pemilu di Jawa Tengah atau di Semarang itu terjadi yang berdampak pada masalah yang Anda hadapi? Tidak ada, Pak Jin. Karena begitu, salah satu yang tadi Anda sebutkan kan kurang aware ya terhadap hal-hal yang detail. Padahal pemilu itu, administrasi pemilu itu hal-hal yang menyangkut hal yang sangat detail. Kelalaian kita dalam mengelola hal yang detail kan banyak berdampak terhadap proses pemilu yang lebih besar. Nah, kemudian yang kedua, ya kita harus Pak Amin tentu sejak awal sudah menyadari betul bahwa selama ini mengelola pengawasan pemilu di tingkat kabupaten, berapa kecamatan kabupaten itu? Ada 16 kecamatan. 16 kecamatan, dan kemudian akan dipromosikan atau mempromosikan diri untuk menjadi komisioner Bawaslu di tingkat nasional. Jadi lompatan yang sangat tinggi, sangat jauh. Persiapan apa yang dilakukan oleh Pak Amin untuk menghadapi kemungkinan menjadi komisioner di tingkat pusat? Baik, terima kasih Pak Ju. Jadi persiapan pertama yaitu mental. Artinya untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar dan juga konsekuensi dari diri saya sendiri. Yang kedua terhadap keluarga. Nah, ini yang dua hal itu saja. Keluarga ada di mana? Di Semarang, Bapak. Di Jakarta enggak? Tidak ada. Pak Chandra, Pak Erlangga, masih ada? Yang lain? Prof. Hamdi, silakan. Ya. Pak Amin, jadi ini pertanyaan terakhir. Ini juga kami tanyakan ke seluruh peserta, ya, yang 19 lain, ya, lulus untuk Bawaslu. Kalau seandainya Bapak kita anggap terpilih, kan? Nah, berarti kan ada kira-kira ada 4 lagi rekan Bapak nih, ya, akan menjadi satu tim. Kalau Bapak kami tanya dari
19 yang lain itu yang menurut Bapak pantas juga untuk menjadi komisioner Bawaslu Pusat, itu siapa aja? Sebut nama. Itu kami kasih apa, hak prerogatif bagi Bapak untuk menentukan apapun alasannya. Ini kalau Bapak disuruh, kan kita bisa melihat orang-orang ya, karena ini kan teman-teman Bapak juga ini, wah si ini kayaknya bagus, si ini bagus kayaknya. Coba 4 orang lagi yang menurut Bapak pantas. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya saya bisa bekerja sama dengan semua orang atau dengan semua tim. Namun Salah. Untuk Saya bukan nama- masalah poinnya Pak, bukan masalah kerjasama ini. untuk Itu juga penting, tapi maksud saya Bapak menominasikan ya 4 orang terbaik menurut Bapak yang akan mendampingi Bapak menjadi komisioner Bawaslu Pusat dari 19 peserta yang lain. ada Pak Toto Haryono, kemudian ada Bapak Leopold, kemudian ada Pak Erwin Malunda, kemudian ada Ibu Betty kalau tidak salah. Berarti di KPU. Maaf. Saya tidak hafal satu. Kompa. Sompa. Oke, makasih. Iya, Pak. Sudah 4. Terima kasih. Baik, 4 tadi. Bapak Ibu masih ada? Cukup ya? Baik Pak Amin, terima kasih sudah cukup kami membuat pendalaman dan menyampaikan pertanyaan untuk kami meyakini cukup untuk memutuskan nanti apakah Pak Amin memang layak diputuskan untuk masuk 10 besar atau tidak. Gitu ya. Silakan Pak Amin, besok ketemu di RSPR. Baik, terima kasih Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Amin, besok tes kesehatan. Ya,